Aparat dalami isu overdosis dan whipping dalam kasus kematian Lula Lafah. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami isu dugaan overdosis di tengah kematian selebgram Lula Lafah tersebut. Oh iya, dugaan overdosis, pasti akan kami dalami, kata Budi menjawab wartawan, Rabu, 28 Januari 2026. Menurut Budi, setiap informasi yang berkembang di masyarakat akan dipelajari secara menyeluruh agar tidak ada kesimpulan yang diambil secara tergesa-gesa. Budi meminta masyarakat untuk menahan diri dan memberi ruang kepada penyelidik bekerja secara profesional. Ia juga mengingatkan pentingnya etika bermedia sosial, terlebih menyangkut kabar duka yang berdampak langsung pada keluarga almarhumah. Jangan biasakan kita menuduhkan. Ini kan rekaman digital kepada keluarga. Kalau kita ingin menyatakan akibat kematian, akhirnya harus dilakukan autopsi, scientific investigation yang harus kami lakukan, imbau Budi. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penentuan penyebab kematian tidak bisa bersandar pada asumsi, melainkan harus melalui proses ilmiah dan hukum yang sah. Budi memastikan bahwa kepolisian tidak akan menutup-nutupi hasil penyelidikan. Seluruh fakta dan kronologi kejadian, kata dia, akan disampaikan kepada publik secara transparan setelah proses penyelidikan selesai. Saat ini, jelas dia, penyidik masih memacu pemeriksaan saksi-saksi serta pengujian-pengujian barang bukti agar seluruh fakta dapat segera terungkap. Sebelumnya beredar isu di media sosial mengenai Lula Lafah meninggal dunia akibat mengalami overdosis pada Jumat, 23 Januari 2026, lalu. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menggunakan media sosial demi menghormati keluarga almarhumah. Jangan biasakan kita menuduhkan. Ini kan rekaman digital kepada keluarga. Kalau kita ingin menyatakan akibat kematian, akhirnya harus dilakukan autopsi, scientific investigation yang harus kami lakukan, imbau Budi. Menurut dia, kepolisian akan menyampaikan seluruh fakta dan kronologi kejadian secara rinci kepada publik setelah proses penyelidikan selesai. Sebelumnya, Lula Lafah ditemukan meninggal dunia di apartemen Essence, Jalan Dharma Wangsa X, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 23 Januari 2026, sore lalu. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodi menjelaskan, petugas keamanan apartemen menerima laporan kondisi korban sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Saat polisi mengecek lokasi, Lula ditemukan tergeletak di atas kasur. Ditemukan dalam posisi tidur telentang berselimut dengan menggunakan kaos putih dan celana pendek warna hitam, ucap Murodi dalam keterangan resminya, Sabtu, 24 Januari 2026. Di lokasi kejadian, polisi dilaporkan mengamankan sejumlah barang bukti obat-obatan dari penyakit yang diidap Lula. Ditemukan obat-obatan serta surat rawat jalan dari RSPI, kata Murodi. Reza Arab bungkam. Reza Arab menjadi salah satu saksi kunci dalam penyelidikan kasus meninggalnya sang kekasih, Lula Lafah. Terkait pemanggilan dirinya oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan lebih lanjut, Reza Arab pun menolak memberikan tanggapan. Mengutip YouTube Cumi-Cumi, Selasa, 27 Januari 2026, ia menyiratkan duka mendalam atas kepergian selebgram kelahiran Jakarta, 17 Juli 1999 tersebut. Ditemui saat menghadiri acara tahlilan untuk mendiang Lula Lafah, Reza Arab tampak masih terpukul. Mantan suami Wendy Walters ini mengenakan busana serba hitam dan didampingi beberapa temannya. Usai acara tahlilan, Reza Arab juga langsung bergegas menuju mobilnya. Namun, ketika ditanya mengenai panggilan pemeriksaan polisi terkait kematian Lula, ia memilih bungkam. Pria dengan nama panggung YB ini mengaku belum bisa memberikan banyak pernyataan. Ia menegaskan, dirinya sedang berada kondisi berduka. Punten banget. Lagi berduka sumpah. Punten, ujar Reza Arab. Sebelumnya, Lula Lafah pernah mengungkap kronologi dirinya mengalami infeksi saluran kemih, ISK, yang membuatnya dirawat di rumah sakit awal tahun 2026 lalu. Sebelum meninggal dunia, Lula Lafah sempat dirawat selama 1 minggu dengan sejumlah diagnosis penyakit. Borongan, ISK, usus bengkak radang, batu ginjal, GERD, ujarnya menjawab pertanyaan penggemar melalui platform TikTok-nya. Lula juga menjawab kronologi sakit ISK yang dideritanya saat itu. Awalnya meriang dan sebadan-badan ngilu, sendi-sendi ngilu, dipegang aja ngilu, terus demam tinggi, tandasnya lewat Instagram story-nya yang kini beredar di media sosial, dikutip Minggu, 25 Januari 2026. Setelah itu,
Pacar Reza Arab ini mengeklaim perutnya kram sampai napasnya pun sakit. Terus perut aku kram banget, napas aja sakit, katanya. Ia menyebut sumber sakit itu dari bakteri di urinenya. Terus pas ditelusuri bakterinya dari urin. Jadi aku ISK, tambah perempuan 26 tahun tersebut. Lula tak memungkiri, ia memiliki riwayat ISK lantaran sering menahan kencing. Dia juga jarang minum. Aku emang punya riwayat ISK karena dulu suka nahan buang air kecil. Nah, aku bingung, aku gak ada gejala yang duaan sama sekali kok bisa ISK. Ternyata karena aku kurang minum air putih makanya jadinya perut kram, lanjutnya. Sahabat Dara Arafah ini menyebut sering sekali dirinya lupa untuk minum. Aku tuh entah kenapa emang selalu lupa untuk minum, abis makan mie yang seret aja aku bisa gak minum. B aja gitu, selorohnya. Malahan, Lula takut jika minum banyak akan membuatnya sering ke toilet. Ditambah karena aku pernah ISK, aku takut kalau minum air banyak-banyak karena takut pengen pipis di saat yang tidak tepat. Contoh lagi di jalan macet tiba-tiba kebelet tuh, aku anti banget. Tapi ternyata malah bikin ISK juga karena minum hahaha, Imbu anak pertama dari 2 bersaudara itu. Saat itu Lula juga menguraikan kondisi tubuhnya.